Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang merdeka belajar. Merdeka belajar bermakna memberikan kesempatan belajar secara bebas dan nyaman, tenang, santai, dan gembira tanpa stres dan tekanan. Dengan memperhatikan bakat alami yang mereka punyai, tanpa memaksa mereka belajar atau menguasai suatu bidang pengetahuan di luar hobi dan kemampuan mereka. Dengan demikian masing-masing mereka akan tumbuh. Dalam pandangan Hamka Setiawan 2016, kata merdeka mempunyai 3 dimensi. Yang pertama, merdeka kemauan, bermakna berani menyuruh, menyarankan, mengajarkan, dan menciptakan perkara yang baik dan diterima oleh masyarakat. Dan yang kedua, merdeka pikiran atau bebas mengatakan pikiran, yaitu melarang, menahan, mengkritik, mengaposisi yang mungkar. Dan yang ketiga adalah kemerdekaan jiwa, bebas dari ketakutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Filatul Khairillah dari Prodi Pendidikan IPS. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep merdeka belajar. Konsep merdeka belajar merupakan suatu program kebijakan yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yakni Nadiem Karim. Dalam konsep ini bertujuan untuk membahagiakan dan menggembirakan peserta didik, di mana dalam proses pembelajaran peserta didik akan diberikan kesempatan belajar dengan nyaman dan juga disesuaikan dalam potensi dan juga kemampuannya. Maka dari itu, Nadiem Karim membuat 4 kebijakan dalam konsep merdeka belajar. Yang pertama, ujian nasional akan dirubah menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter, di mana asesmen ini lebih ditekankan pada kemampuan penalaran literasi dan juga numerik. Yang kedua, USBN akan diserahkan secara langsung kepada pihak sekolah, di mana pihak sekolah akan diberikan kebebasan dalam menentukan penilaian, baik bisa berupa karya tulis, portofolio, dan lain-lain. Yang ketiga, penyederhanaan RPP. Yang sebelumnya RPP memiliki 3 komponen, nah dalam konsep ini akan disederhanakan menjadi 1 halaman saja. Yang keempat, dalam penerimaan peserta didik, sistem zonasi akan diperluas, yakni akan diberi kesempatan lebih banyak bagi siswa yang ingin mendaftar ke sekolah melalui jalur prestasi dan juga lain-lain. Kegiatan belajar yang menunjang capaian pembelajaran siswa memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, membalikan makna belajar. Siswa sendiri yang membangun makna atau pemahaman terhadap suatu pengetahuan atau pengalaman. Dan yang kedua, berpusat pada siswa, yaitu menempatkan sebagai subjek belajar. Dan yang ketiga, belajar dengan mengalami. Siswa diharapkan memperoleh pengalaman langsung. Dan yang keempat, mengembangkan keterampilan sosial, kognitif, dan emosional. Dan yang kelima, perpaduan kemandirian dan kerjasama. Dan yang keenam, belajar dengan sepanjang hajat. Dalam mengimplementasikan konsep merdeka belajar, tentunya memiliki langkah-langkah yang harus disiapkan. Yang pertama, sekolah. Sebaiknya sekolah mampu menerapkan kebijakan yang mendukung dalam proses pembelajaran maupun pelaksanaan pembelajaran. Yang kedua, guru. Guru harus menjadi sosok yang terbuka dan mampu menciptakan suasana kelas yang menyenangkan serta nyaman. Yang ketiga, wali murid. Wali murid ini dapat dilibatkan secara aktif dalam menentukan hasil belajar siswa. Yang keempat, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, di mana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini sebaiknya menyiapkan pelatihan semacam untuk meningkatkan kompetensi guru.